اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek RI Hidayah Baru Kebayoran Lama, wabil khusus kepada para pengurusnya yang saya hormati dan Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Alaq, ya, yang tadi saya baca di rakaat pertama. Tema besarnya sih bersemangat dalam belajar atau keutamaan belajar. Ya, para jemaah sekalian yang berbahagia, bapak-bapak sadari mungkin yang jadi pengurus masjid, yang menjadi pegiat taklim itu merasakan bahwa semangat umat Islam dalam belajar ini, kalau kita lihat secara umum para jemaah, itu semangatnya baik, tinggi, besar, atau menurun, atau rendah. Tinggi, alhamdulillah. Kalau kita melihatnya ke masjid-masjid yang diposting di mana, di tempat-tempat masjid tertentu yang jamaahnya sampai membludak, ya, penuh, termasuk jamaahnya ustadz yang lagi viral itu juga penuh, ya, ustadz yang lagi viral sekarang ini itu penuh. Ustadz yang punya nama, ya, punya nama tahu, terkenal, ya, saya juga punya nama sih. Tapi kalau kita lihat secara umum di masjid-masjid yang umum di kampung-kampung itu miris, Pak, ya. Itu karena di tempat-tempat itu penuh karena ustadznya, public figure, orang yang datang ke sana memang semangat mau belajar. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam, ada masjid yang kita lihat begitu sholat maghrib penuh jamaahnya sampai kesap-sap belakang. Giliran habis maghrib ada taklim. Berapa jumlahnya itu? Nggak nyampe 10 orang. Itu pada kemana? Begitu datang azan isya penuh lagi. Jadi sepertinya rata-rata karakter kita ini, umat Islam umumnya banyak yang senang beramal tapi sedikit berilmu, belajar, gitu ya. Kita harus nuzan saja. Mungkin Ustaz mereka sedang nonton YouTube, ya, mungkin mereka sedang belajar secara online. Alhamdulillah kalau memang itu, ya. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, sebenarnya apa yang menyebabkan manusia itu secara umum itu tidak suka belajar? Atau pertanyaan kita balik, faktor apakah yang paling ampuh, yang paling membuat seseorang itu, manusia itu menjadi semangat belajar? Kira-kira berjamaah, umumnya orang belajar sekolah tinggi-tinggi, apa yang dikejar? Adalah prestis, ya. Udah ada depannya ada pangkat, belakangnya ada pangkat, ya, titel pendidikannya itu suatu banget. Kedua adalah kerjaan. Kalau yang tinggi sekolahnya pasti karirnya tinggi dan gajinya juga tinggi. Jadi yang dikejar itu umumnya adalah urusan dunia. Nah, di sini para jemaah kita tadabburi ayat yang turun pertama. 5 ayat pertama yang mengawali turunnya wahyu, bahkan kalimat yang mengawali ayat pertamanya adalah ayat perintah untuk membaca. Ya, tadabbur kita pada hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini ayat yang pertama. Ternyata perintahnya untuk apa, Pak? Untuk membaca. Ya, tapi kalau kita gali lagi, ini kan menyemangati kita suruh belajar, ya.
Kira-kira apa yang kita tangkap dari perintah ayat ini? Kenapa kita disuruh belajar? Kenapa kita disuruh membaca? Ya, latar belakangnya apa nih ayat ini? Ternyata para jemaah, surat Al-Alaq ini surat yang terletak setelah surat At-Tin. Surat apa? At-Tin. Pasti dalam ilmu Al-Quran itu ada ilmu munasabah, ya, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Di sini barangkali kita akan menangkap ada makna tambahan, ya, ketika baca surat Al-Alaq. Apa itu? Ternyata dalam dua-duanya surat At-Tin dengan surat Al-Alaq, di dalam surat tersebut Allah menyingkap tentang hakikat manusia. Kalau dalam surat At-Tin, ayat mana para jamaah yang bicara tentang manusia? Surat At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat itu Allah mengungkapkan hakikat manusia. Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya, ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan dari keadaan yang sebaik-baiknya itu menjadi asfal, menjadi keadaan yang paling rendah. Itu kalau kita lihat dalam surat At-Tin. Manusia itu mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya dalam hal apa? Dalam hal penciptaan. Tapi di surat Al-Alaq ada ayat yang menceritakan tentang manusia, hakikat manusia. Ayat berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana. Nah, ternyata dua ayat ini yang bergandengan, posisinya berurutan, sama-sama mengungkap tentang hakikat manusia. Cuma apa yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ini, ternyata yang disinggung dalam surat Al-Alaq setelah menjelaskan tentang manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya, Allah menyinggung sesungguhnya manusia layak tego. Innal insana layak tego. Sesungguhnya manusia sungguh benar-benar dalam keadaan melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Yaitu berbuat zalim, berbuat aniaya. Manusia ditegaskan oleh Allah, dia itu sungguh melampaui batas. Ya, berbuat aniaya kepada siapa? Satu, kepada dirinya. Dua, kepada orang lain, sesama. Tiga, yang lebih parah lagi adalah berbuat zalim kepada Tuhannya. Kapan itu berjamaah? Ar-ra'ahus taghna. Ternyata enggak semua manusia, yaitu hanya manusia yang ketika dia melihat bahwa dirinya itu adalah merasa kaya, merasa cukup, merasa tidak butuh dengan orang lain. Apa kira-kira pada jamaah tadabbur yang pertama, hubungan antara surat At-Tin dengan surat Al-Alaq? Yaitu para jamaah, seakan-akan surat Al-Alaq ini adalah pesan bahwa manusia yang telah Allah ciptakan fi ahsani taqwim harus dijaga, dirawat, jangan sampai menjadi asfala safilin. Jangan kita merendahkan diri kita sendiri. Allah pada dasarnya, pada asalnya sudah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Maka kita jangan menghinakan diri sendiri. Dengan cara apa? Nah, surat Al-Alaq itu memberikan jawaban. Ini loh ada contoh orang-orang yang berbuat melampaui batas, yang merendahkan dirinya sendiri. Seharusnya dia menjadi mulia, tapi dia merendahkan dirinya sendiri. Siapa itu? Ternyata dalam ayat itu asbabun nuzulnya adalah Abu Jahal. Asbab Abu Jahal itu pernah berjanji mengolok-olok di depan orang-orang kafir. Tuh sungguh kata dia, kalau Muhammad datang nih, dia sholat di sini, aneh injek lehernya, aneh bunuh dia. Sedang apa namanya Tuhan? Membanggakan dirinya di depannya. Lu pada siapa yang takut, siapa yang berani coba gituin Muhammad datang? Gue berani, kira-kira gitu. Ntar kalau dia datang, liatin aja, gue injek kepalanya, gue bunuh dia. Pada ketawa-ketawa tuh. Akhirnya begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dia mau ditagih, mana? Katanya begitu, itu
disamperin, nggak jadi dia pulang. Dia udah balik, ditanya, ngapa nggak jadi Pak? Emang kenapa? Tadi udah semangat banget pengen. Wah, demi Allah, katanya anak lihat kayak banyak pasukan di situ katanya. Jadi dikasih, dibelain, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan itu dia yang Allah ancam kalau emang benar-benar dia berani, sanad'u zabaniyah. Ya, kala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia beneran tuh nggak mau berhenti, dia jalan terus, kami cabut itu ubun-ubunnya. Karena udah siap tuh pasukan. Nggak kelihatan. Nah ini turunlah. Lalu kemudian diawali kisah itu dengan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi faktor apa para jamaah yang melatar belakangi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk membaca? Yang ini menjadi faktor yang terbesar. Seharusnya seseorang itu membaca, belajar, semangat. Yaitu adalah penyebabnya para jamaah sekalian yang berbahagia, orang itu bersikap melampaui batas di surat Al-Alaq itu disebabkan karena dia tidak mengetahui ilmunya, kebodohannya, ketidaktahuan dia, ma'rifatullah, sehingga dia berani berbuat aniaya. Jadi perjamaah hubungan antara awal surat Al-Alaq dengan isi surat Al-Alaq ayat ke-6 bahwa kedudukan ilmu, kedudukan belajar itulah yang akan menjadikan manusia menjadi tinggi derajatnya. Nah, kapan jemaah? Ayat 1 sampai ayat 5 ini mengajarkan kepada kita tentang tata cara mencari ilmu, belajar yang akan dapat meninggikan derajat kita. Yaitu apa? Allah mendahulunya dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca yang seperti apa? Banyak kok orang yang membaca, tapi banyak juga orang yang pintar akhirnya keblinger. Baca yang seperti apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka para jemaah sekalian, Allah menuntun apa yang ditadaburnya di ayat yang pertama, memerintahkan kita untuk membaca dengan memohon kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan, alladzi khalaq. Ada beberapa kalimat yang disebutkan di situ. Yang pertama menjadi isyaratnya perintah baca. Ya, yang kedua apa? Mohon pertolongan. Dikaitkan antara membaca dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa para jemaah? Allah mengkaitkan perintah membaca itu dengan menyebut nama dirinya dengan sifat yang telah menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu yang telah menciptakan. Bukan dengan nama Allah yang lainnya para jemaah. Padahal nama Allah yang lainnya banyak. Kenapa enggak? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha kaya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemberi rezeki. Ya, barangkali orang belajar pengen dapat rezeki, ya kan? Maka disebutlah nama Allahnya adalah yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Tapi Allah menyebut dirinya dengan Alladzi Khalaq, yang telah menciptakan. Tadaburnya yang pertama para jemaah adalah tadi yang pertama bahwa kaitan antara awal surat Al-Alaq dengan ayat ke-6-nya itu adalah yang hubungan sebab akibat. Tanya, di mana ada orang melampaui batas, di mana ada orang yang bersikap zalim, pasti saat itu dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak mungkin orang yang ma'rifatullah dia bersikap zalim. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kadang-kadang saya nggak ngerti, mungkin karena ditakdirkan kita nggak ngerti apa nggak. Ada aja orang yang komentari begini, Pak. Ada orang zalim, dibilangnya apa? Dia nggak kenal aja dia. Kenapa? Itu sebenarnya dia orang yang wali Allah itu. Kenapa? Ma'rifatullah. Dia tinggi dibandingkan kita. Kita nggak ngerti aja. Tapi dia lagi berbuat zalim sama hambanya. Ya,
umpamanya orang dibilang goblok umpamanya, ini ketawa-ketawa, ini kan namanya melampaui batas, berbuat zalim kepada orang lain, tapi dibilang sebenarnya dia lagi berbuat baik. Kenapa? Coba lihat, habis gitu rezekinya banyak kan? Iya sih, tapi membacanya nggak begitu. Kalau mau berbuat baik pada orang, tidak perlu lagi lewat dengan menghina-hina dulu, merendah-rendahkan dulu. Ya, Nabi SAW tidak ada yang dalam sejarahnya itu dia melakukan. Dia wali Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak melalui melampaui batas terlebih dahulu. Karena yang melampaui batas itu adalah justru dalam ayat ini menandakan bahwa orang itu tidak ma'rifatullah, dia mengenal Allah. Jadi para jemaah sekalian, barangkali ini buat renungan kita, buat orang-orang yang mempelajari, yang menilai yang seperti itu, ya, melihat orang. Jadi semuanya emang baik semuanya kalau kita ambil hikmahnya. Yang kedua para jemaah, tadaburnya adalah bahwa cara belajar itu banyak. Cara metode belajar itu banyak, tapi di antara cara belajar yang paling diprioritaskan dalam Al-Quran adalah cara belajar dengan membaca. Karena itu Allah menyebutkan kalimat Iqra, bacalah. Ada orang yang belajar itu dengan mendengar, bagus. Ada orang itu belajar itu dengan games, bagus. Ya, simulasi, bagus. Tapi di antara yang bagus itu, yang lainnya adalah dengan cara Iqra. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya. Maka membaca itu menjadi pintu dari ilmu pengetahuan. Bahkan para jemaah diajarkan bagaimana itu caranya dalam surat ini. Caranya yang pertama adalah dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarnya itu bukan belajar punya tujuan-tujuan yang lain, tapi ikhlas karena Allah yang memerintahkan dan dia minta tolong sama Allah. Caranya dengan membaca, dan yang kedua ada dia sebutkan pada ayat yang Iqra, ayat berikutnya. Alladzi 'allama bil qalam. Bukan cuma membaca doang, tapi dengan mencatat juga. 'Allama bil qalam. Maka kalau bahasa kerennya sekarang adalah apa? Mendokumentasikan ilmu. Dengan apa? Dengan catatan. Itu. Karena sehebat-hebatnya orang dalam hal kecerdasan menghafal, itu zaman Nabi SAW, para sahabat itu, umat saat itu adalah orang yang unggul dalam hal ingatan. Jadi ada orang yang Nabi SAW itu begitu mendengar langsung hafal. Kalau kita di pondok-pondok, di pesantren itu harus dibaca dulu 10 kali, 20 kali dulu baru hafal. Tapi Nabi SAW dapat dari malaikat Jibril langsung hafal. Diajarkan kepada para sahabat, ya, mereka mengandalkan hafalan. Meskipun mereka hebat hafalannya, tapi mereka ada yang mencatat. Apa tujuannya para jemaah? Mencatat itu bahwa dia belajar bukan untuk dirinya sendiri. Dia pikirkan generasi berikutnya agar ilmu ini tidak hilang, agar ilmu ini bisa dipelajari, yaitu dengan adanya tulisan. Jadi ada perpaduan antara dibacakan, ya, orang dibacakan, orang mendengar, dan ada tulisan yang dicatat. Maka para jemaah, ayat ini mendetailkan tentang metodologi dalam hal belajar. Yang berikutnya para jemaah, tadabbur yang berikutnya, ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khitabnya itu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, bacalah. Siapa yang suruh baca saat itu? Yaitu Nabi Muhammad. Ya, di gua Hira. Iqra, domirnya itu buat kamu, buat you, satu orang, bacalah. Maksudnya apa? Statusnya saat itu adalah beliau seorang
diangkat menjadi rasul, ya, diangkat menjadi nabi. Kalau di kita adalah seorang dai, di kita adalah seorang ulama. Maka ayat ini kalau kita tadabburi adalah bahwa bekal yang utama bagi seorang nabi, bagi seorang rasul, bagi seorang ulama, bagi seorang dai, itu bekal yang utama adalah ilmu. Kalau mau ditarik lagi lebih general lagi, lebih umum lagi, bekal bagi seorang mukmin yang paling utama dalam menghadapi kehidupan ini adalah al-ilmu. Bahwa dia harus mau membaca, dan bukan cuma sekedar membaca, tapi membaca dengan benar. Kenapa harus pakai dengan benar? Karena Allah mendetailkan caranya. Dan karena ada banyak orang yang membaca juga para jamaah, tapi enggak semuanya selamat, enggak semuanya bermanfaat. Ya, mereka yang belajar, mereka membaca, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, itu semuanya membaca juga. Sama-sama membaca, tapi kenapa yang ini baik, yang ini kebaik? Karena salah dalam belajarnya. Orang-orang yang ada di luar sana, yang menjabat jabatan tertentu di pemerintahan, mereka yang korupsi, mereka yang berbuat jahil, apakah mereka bodoh? Mereka punya ilmu semua. Tapi yang dikoreksi dalam ayat ini adalah belajarnya yang benar, landasannya, tujuannya, cara belajarnya. Bahwa belajar yang dimaksud di sini adalah belajar ilmu tentang mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal Islam. Yang dengan itu semua jangan sampai itu manusia menjadi layat tegok. Gara-gara itu kemudian dia zalim kepada istrinya, zalim kepada anaknya, zalim kepada keluarga tetangganya. Itu gara-gara dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu, nggak bakal mungkin Abu Jahal itu berani berbuat aniaya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu disebabkan karena kebodohannya, ketidakmengenalan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah yang menarik di sini bahwa semangat belajar membaca itu adalah akan muncul manakala dikaitkan dengan faktor tauhid. Dengan apa? Faktor tauhid. Kalau orang belajar ingin ujian, lihat tak para jemaah, luar biasa. Para mahasiswa, para pelajar, kalau mau ujian, ya kayaknya kalau guru, kalau saya bilang mendingan tiap hari ujian aja deh. Jadi semangat banget murid pada belajar, sampai tidur megang buku, ya, megang Quran, murojaah dan sebagainya. Kenapa? Tujuannya karena ingin nilainya bagus. Oh, sampai sedemikian rupa. Tapi harusnya ada yang lebih bagus lagi, yaitu belajarnya seseorang itu terkait dengan akidah dia, keyakinan dia, tauhid dia. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, ya, dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Apa maksudnya para jemaah? Apa hubungannya dengan menciptakan? Satu, bahwa dia yang menciptakan kamu, dia juga yang mampu mengajarkan kamu ilmu, memberikan kamu ilmu. Maka bacalah, minta kepada Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan ilmu. Yang kedua apa para jemaah? Allah yang menciptakan kita karena dialah yang paling mengetahui tentang kebutuhan kita. Kita bingung kadang-kadang mau menentukan mau ambil jurusan kuliah nih, ambil jurusan apa ya? Kedokteran, apa jurusan teknik, apa jurusan bahasa dan lain sebagainya. Bingung dengan talenta kita. Allah lebih mengetahui. Ya, sampai ada cara bagaimana mengetahui bakat dan minatnya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Libatkan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membimbing kita memilih yang mana yang terbaik buat kita. Dialah yang menciptakan kita. Sebenarnya yang menciptakan, yang membangun rumah, dia yang paling tahu tentang rumah itu, di mana safety tanknya, di mana ininya, besinya ukuran berapa,
kekuatannya bagaimana. Dia yang menciptakan, dia yang lebih tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara belajar dengan tauhid. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu tahu siapa pencipta kamu mengenalnya dengan sebaik-baik makrifah, maka kamu akan mendudukan diri kamu sebagai hamba Allah, sebagai orang yang taat kepadanya. Maka para jemaah sekalian, penting untuk membersihkan hati kita, ya, agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat dan terasa manis. Para jemaah ngaji, ngerasain nggak Pak? Habis ngaji itu ternyata, enak banget tadi ngaji ya, luar biasa ya, tercerahkan, hati saya jadi bersih, ya Allah, pengen ngaji lagi dah. Kapan ya? Hari Sabtu, lama bener. Begitu nggak rata-rata Pak? Atau kebalikannya, belum lama hari Sabtu, udah hari Sabtu lagi. Ya elah. Ada pengajian, udah lama banget, belum rapi-rapi juga. Jadi para jamaah memberikan kepuasan belajar kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Rabb-nya, semakin dia mengenal Tuhannya, semakin dia merasakan ketenangan. Ini yang saya cari, ini yang saya mau, ya. Nah itu para jemaah sekalian berbahagia, ternyata kaitkan, bersihkan dengan hati kita. Nah kadang-kadang orang kapok ngaji itu gara-gara apa Pak? Obsesinya nyari ngaji, tujuannya pengennya ngeliatnya lawak-lawakan. Ya, misalnya keseriusan, nggak pernah bercanda, nggak asik kan? Kan tujuannya apa? Ya kalau ada bercanda-bercanda, seger-seger, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, jadi bersihkan penting di situ agar kita apapun yang kita dengar itu kita bisa menangkap mana yang terbaiknya. Dan Allah Subhanahu terakhir para jemaah mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah sebagai Khalik. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Artinya apa para jemaah? Buah dari menuntut ilmu, belajar adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menciptakan. Ya, ada yang bertanya kepada saya begini, ini kenapa Allah mengajarkan manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah menciptakan manusia apa yang tidak dia ketahui. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Emang kita yang ngajarin Allah, Ustaz? Ya. Mana guru dong? Seakan-akan ayat ini tidak menghormati, tidak menghargai posisi guru. Mana kok guru nggak disebutin di sini? Kan ada perantara. Emang Allah yang ngajarin, tapi ada guru. Kenapa nggak disebutin? Gitu. Gimana itu para jemaah? Maka para jemaah yang disebutkan di situ adalah al-insan, manusia. Siapa manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Nabi Adam. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu ayat 31 Allah jelas menyebutkan di situ wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bahwa Allah mengajarkan Adam. Adam itu siapa? Al-insan, manusia. Allah langsung mengajarkannya. Ya, kadang-kadang kita bertanya pada jemaah, ini namanya meja, ini namanya kursi, ini namanya langit, ini namanya bulan. Yang pertama kali namain siapa coba? Itu asy-syams, itu as-sana, itu al-qamar, ini al-ard, bumi. Itu yang pertama namain siapa? Kalau kita telusuri dari kakek moyang kita ke berikutnya, semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah pencipta. Ya, meskipun kalau sekarang ada orang bisa bikin bahasa baru umpamanya, pakai bahasa baru para jemaah umpamanya, bahasa apa kayak namanya, mau pakai bahasa isyarat nggak boleh. Jadi kalau lapar bagaimana bahasa isyaratnya? Ya, boleh-boleh aja lapar untuk begini, bikin baru. Tapi para jemaah sekalian yang berbahagia, yang mengajarkan insan yang secara langsung itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, yang dari situ kemudian turun temurun kepada manusia, dan akhirnya kita semua jadi tahu pada sebenarnya sesungguhnya yang mengajarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sisi itunya. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa.
Kita nggak ngerti apa-apaan. Siapa yang membuat kita sekarang jadi ngerti semuanya, ngomong bisa lancar? Wallahu wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida. Lalu Allah berikan pendengaran, penglihatan, yang dengan itu kemudian kita jadi tahu. Sebenarnya itu guru adalah prasarananya, perantaranya, tapi yang memberikan pendengaran, penglihatan sehingga kita menjadi tahu itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ngajarin Pak Mulyadi? Ya baru gurunya. Kalau manusia secara umum dialah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajarkan Saiful, ya gurunya. Saya mengajarkan Muhammad, ya gurunya. Tapi sebenarnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadabbur yang terakhir ini adalah siapa yang telah diberikan ilmu, dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan siapa yang mentransfer ilmu kepada dirinya, yaitu gurunya. Ya, sehebat apapun seorang murid ketika ilmunya sudah melampaui gurunya, dia lebih pintar dari gurunya, dia lebih tinggi tingkat pendidikannya, maka bagian dari pesan moral yang kita tangkap dari sini adalah agungkan Allah yang mengajarkan kita, agungkan guru kita yang telah menjadi perantara buat kita menjadi memiliki ilmu, sehingga kita akan menjadi orang yang berilmu dan beradab. Ini barangkali pertemuan sekalian yang berbahagia. Dengan ini mudah-mudahan ini menjadi faktor yang menyemangati kita untuk mau belajar membaca, ya, ayat yang tertulis maupun ayat yang tertuang dalam